Nama lengkap Kustoro Wihanjayanto. Ya, ini jabatan Bapak artinya kepala sekolah ya Pak? Ya, Nah, kepala sekolah mana Pak? SMK Karya Medika Ketanggungan. Nah, kalau mengenai pembiayaan sekolah, itu kan ada yang menganggap kalau sumbangan dari orang tua wali murid adalah itu sah, bukan pungutan liar. Tapi ada beberapa pihak menganggap itu pungutan liar, atau ada juga menganggap ekstrimnya pemerasan. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Ya, jadi kita harus memahami dulu regulasi terkait dengan pembiayaan pendidikan. Di dalam Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pembiayaan pendidikan itu ada 4 sumber. Yang pertama dari APBN. Yang kedua APBD. APBD yang dimaksud itu dari APBD provinsi, kabupaten, kota. Kemudian lagi adalah pihak dari masyarakat dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Itu dari sisi sumber pembiayaan pendidikan. Jadi Undang-Undang 20 2003 itu mengenal 4 sumber pembiayaan pendidikan. Nah, kalau seandainya dari sumber dana itu tidak mencukupi, ya itu bagaimana Pak? Boleh kalau tidak mencukupi, maka di dalam Permendikbud sudah diatur tentang komite. Di situ ada peran masyarakat, yaitu lewat komite. Lewat komite. Iya. Nah, kalau yang dibolehkan dalam sumbangan itu kira-kira apa saja? Jadi itu ada tahapannya. Di dalam BOS itu sudah ada ketentuan mana yang boleh dibelanjakan dengan menggunakan uang BOS, mana yang tidak boleh atau dilarang. Itu. Nah, kesemuanya itu masuk dalam program sekolah. Jadi sekolah memprogramkan dulu dalam 1 tahun anggaran atau pelajaran, memprogramkan dulu mau seperti apa sesuai dengan visi misinya. Kemudian masing-masing guru dengan tim mutu pendidikannya membuat program. Kemudian program termasuk keuangannya. Di situ nanti dari sisi itu akan kelihatan item-item mana yang dibiayai oleh pos-pos yang tadi sumber keuangan itu. Apakah dari pemerintah pusat lewat BOS, atau nanti lewat provinsi, atau nanti dari masyarakat. Itu di space itunya sudah ada. Sudah ada. Nah, kalau seandainya pembiayaan itu sudah dianggarkan oleh BOS, misalnya untuk TIK atau untuk bangunan, bolehkah dari pihak sekolah meminta sumbangan lagi untuk kegiatan yang sama? Tahapannya adalah dari Dewan Guru membuat program, kemudian dengan keuangan yang dibutuhkan berapa. Setelah sudah final, maka dikomunikasikan, dirapatkan dengan komite. Ketika komite sudah mereview tentang program yang dimaksud, kemudian besaran uang yang dimaksud, maka diputuskan. Nah, keputusan itu yang menjadi dari RKS rencana menjadi AKS. Itu berarti yang nanti akan dijalankan oleh pihak sekolah, programnya, dan komite. Semisal itu ada kebutuhan dadakan yang tidak masuk dalam RKS ya. Nah, apakah boleh meminta sumbangan dadakan? Yang pertama, prinsipnya adalah satu, dilakukan musyawarah tingkat dewan guru atau sekolah bahwa ini mendesak. Kemudian dibuat berita acara tentang kegiatan itu. Maka berarti ada pengalihan kegiatan dan keuangan dari RKS yang sudah disahkan. Nanti masuk berita acara, maka di perubahan RKS nanti dimunculkan itu. Oh begitu. Iya, dengan persetujuan komite. Dengan persetujuan komite. Yang penting ada kejelasan. Ya, untuk apa? Untuk maka program mana yang kira-kira bisa digeser, kemudian nanti diadakan berita acara. Berita acara itu nanti dimasukkan dalam RKS perubahan namanya. Berarti harus pengetahuan komite ya. Iya, nah, kadang-kadang begini, di lapangan ada komite, tapi komite hanya rapat ketua, sekretaris, bendahara. Sementara rapat komite yang sesungguhnya yang orang tua yang harusnya semua hadir, itu tidak hanya hadir, hanya KSB saja. Itu gimana Pak? Ya, kan prinsipnya perwakilan. Oh, perwakilan. Iya, kan perwakilan. Jadi tidak semua fungsi komite itu kan mewakili wali murid. Jadi tinggal nanti mekanisme pemilihan komite itu seperti apa? Apakah tunjukan atau hasil musyawarah wali murid? Nanti kualitas kualitas reputasi komite itu dari sisi terbentuknya komite. Nah, ini gini Pak, kalau tujuan di negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 45 bahwasannya setiap warga negara berhak untuk hidup layak. Nah, yang menurut masyarakat umum yang hidup layak sekarang itu guru adalah yang sertifikasi dan PNS. Nah, sementara dari pihak swasta
sama-sama guru, jam mengajarnya sama, tapi tidak mendapatkan gaji seperti ASN dan tidak mendapatkan sertifikasi. Bahkan kehidupannya di bawah tarif hidup layak, orang layak. Nah, itu bagaimana supaya mendapatkan kehidupan layak? Bolehkah minta sumbangan untuk mencukupi kebutuhan mereka? Satu, di dalam sistem pendidikan nasional kita sekarang sudah update, ada namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Oh, begitu. Jadi semua guru yang sudah memenuhi syarat maka dia masuk Dapodik. Dapodik. Nah, dari Dapodik itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang mutu yang dilakukan oleh guru lewat PPG. Nah, PPG itulah pendidikan profesi guru, itulah yang nanti mengantarkan kesejahteraan itu standar walaupun dia mengajar di sekolah swasta. Jadi PPG kemudian nanti lanjutnya adalah sertifikasi. Ya, jadi pemerintah sudah punya skema bagaimana mensejahterakan guru. Tidak boleh ada diskriminasi ya Pak? Tidak bisa, tidak boleh, karena itu amanat undang-undang Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi amanat undang-undang tentang guru dan dosen itu adalah bahwa guru mempunyai hak untuk sejahtera. Iya, saya punya teman yang guru, kebetulan juga kepala sekolah swasta untuk SD ya, MI. Nah kemudian ternyata saya nanya gajinya berapa, cuman di bawah 1 juta. Nah itu kurang layak. Apakah untuk hidup layak di atas UMR lah misalnya, itu bagaimana kira-kira tadi? Satu, kalau pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan itu dikembalikan lagi pada kemampuan keuangan sekolah. Jadi dia tidak mencukupi kebutuhan masing-masing guru. Karena dalam sekolah itu sudah dengan jumlah murid, kemudian lagi nanti per jamnya sudah berapa, rata-rata di pendidikan mereka sudah memahami itu. Jadi bukan seperti di swasta harus UMR. Karena kemampuan keuangan sekolah itulah yang menjadi kesepahaman antara guru dengan sekolah atau yayasan. Oh begitu ya. Itu sudah pilihan. Kira-kira dia memang nggak cocok ya berarti dia keluar dari sekolah itu. Dari sekolah itu. Iya. Karena namanya mengajar bukan untuk mencukupi hidup, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana jiwa ini keterpanggilan untuk mencerdaskan anak bangsa. Itulah hebatnya guru ya. Hebatnya guru dan tenaga kependidikan. Nah, karena guru katanya adalah pahlawan tanpa tanda jasa, seperti lagu begitu ya Pak. Ya. Nah, cuman inilah yang lagi rame nih diperbincangkan, sampai ijazah yang lulusan SD, SMP, kadang SMA itu harus melunasi dulu. Tapi ada juga yang bilang tidak harus. Yang penting buat pernyataan. Nah sebenarnya dari kacamata Pak Kustoro bagaimana Pak? Satu, masyarakat juga harus mensupport pendidikan. Iya. Guru tadi sudah mengorbankan dibanding dengan pegawai swasta yang harus UMR. Guru tidak menuntut supaya UMR karena guru tahu kemampuan sekolah. Iya. Nah, kalau misalkan semua orang persepsinya minta digratiskan, guru swasta ini yang mau bayar siapa? Oh begitu. Ya. Karena dia ada hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapat kesejahteraan, kewajibannya adalah mendidik. Kalau semua orang persepsinya harus gratis, terus guru ini yang sudah tidak UMR, mau siapa yang bayar? Oh begitu ya Pak. Iya dong. Ya. Maka kesadaran menyekolahkan anak sebagai kewajiban orang tua, maka mengeluarkan biaya. Iya. Kalau etisnya, kalau lagi belum punya duit, maka orang tua harus datang kepada sekolah menjelaskan kesulitannya dari awal, bukan ketika hari akhir. Suatu akumulasi selama 3 tahun dia belum bayar atau 2 tahun belum bayar, atau ada kekurangan yang jumlah cukup besar. Itu jadi intinya pendidikan itu membutuhkan dukungan baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat, bahkan dunia usaha. Iya, seperti itu. Nah begitu ya. Sehingga kalau misalkan dunia usaha mensupport, ada seperti itu, dunia usaha bisa intervensi memberikan bantuan. Oh ini bantuan, sehingga apa? Guru juga bisa nanti sejahtera. Kalau sudah guru di bawah UMR, nanti ada murid yang kesulitan ekonomi minta bantuan, terus ke sekolah bagaimana? Akhirnya sekolah tidak seksi untuk menjadikan cita-cita. Jadi guru nanti repot, susah, duitnya sedikit dan sebagainya. Ya akhirnya nggak ada yang mau ngajar. Terus gimana nanti efek jangka panjangnya? Nah, kalau tadi peran serta masyarakat itu sudah tadi Bapak sampaikan melalui RKKS atau rapat komite dan lain-lain. Nih di Brebes ini banyak nih pabrik-pabrik yang katanya kononnya penanaman modal asing sampai 7 triliun. Nah permasalahannya CSR yang ada
belum tersentuh sampai ke sekolah-sekolah. Padahal itu sangat dibutuhkan mungkin ya. Nah, kira-kira peran serta mereka apa perlu dibutuhkan sekolah apa tidak menurut Bapak? Nanti para pemimpin kebijakan di tingkat kabupaten yang lebih memahami itu. Jadi kami di sekolah membangun sebuah tradisi mutu dan karakter siswa Ya, dengan jangkauan yang ada. Kalau sekolah sampai ke perusahaan itu, saya pikir mereka tidak cukup tangan untuk sampai ke sana. tidak cukup Tidak tangan. cukup tangan untuk sampai ke sana. Batu stakeholder perlu Ya nanti menyentuh itu nanti sentuhan dari para pihak yang memahami itu nanti sangat dibutuhkan. Jadi kami yang di sekolah ya kita fokus pada pengelolaan manajemen sekolah, kemudian supaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun nanti item-item yang seperti itu tentang perusahaan besar dan ini sebagainya kita kurang memahami, nanti biarkan para pemangku kebijakan di tingkat yang ada itu yang nanti ikut memberikan pemikiran. Ya.